Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berhadapan dan berdialog dengan para pembesar Quraisy. Beliau sangat berharap para tokoh tersebut bisa mendapat hidayah Islam sehingga bisa mengajak kaumnya untuk turut masuk Islam. Saat pembicaraan menghangat, tiba-tiba muncullah seorang buta dan menyeru, "Muhammad, Muhammad, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Ada rona ketidaksukaan pada wajah beliau. Beliau pun berpaling dari lelaki buta tersebut. Ya, kesempatan emas mendakwahi para pentolan Quraisy ini jangan sampai terganggu. Beliau pun terus berbicara dengan para tokoh tersebut. Setelah selesai berbicara dengan para tokoh tersebut, beliau hendak untuk pulang ke rumah. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang memberatkan kepala beliau. Ternyata turunlah 16 ayat dari surat Abasa. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surat Abasa ayat 16. Siapakah lelaki buta yang karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapat teguran dari langit? Ia tidak lain adalah Abdullah bin Qais yang masih sepupu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ibunya Atikah binti Abdullah lebih dikenal dengan sebutan Ummi Maktum karena telah melahirkan anak yang buta sejak lahir. Maka Abdullah bin Qais lebih dikenal dengan sebutan Abdullah bin Ummi Maktum. Kebutaan matanya ternyata tidak menghalanginya untuk menerima hidayah Islam. Bahkan hatinya melihat kebenaran dan bersemangat meraihnya, sehingga beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapat pengajaran Al-Quran. Sedangkan pentolan-pentolan Quraisy yang diharapkan masuk Islam ternyata telah buta hatinya, tidak bisa melihat kebenaran Islam. Makanya Allah memperingatkan nabinya untuk mengutamakan para pencari kebenaran meskipun dari kalangan orang biasa daripada tokoh-tokoh kaum yang tidak peduli dengan Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum, mendekatkan tempat duduknya dengan beliau, menanyakan tentang kebutuhannya dan memenuhinya. Ketika penindasan Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah semakin menjadi-jadi, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Dan orang yang paling dahulu meninggalkan tanah airnya menuju bumi hijrah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Sesampainya di Madinah, mereka berdua berpencar dan mulai mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum mendapat kehormatan bersama Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan panggilan sholat. Kebutaan matanya tidak menghalangi beliau untuk selalu melazimi sholat berjamaah yang diperintahkan Rasul untuk selalu menghadirinya. Kehormatan lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum adalah pernah beberapa kali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah untuk menyerang musuh, maka kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu ketika, selepas perang Badar, turunlah ayat yang memuji mujahidin yang berbunyi, "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak turut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 95. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskannya. Abdullah bin Ummi Maktum lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Tidak lama berselang dari pertanyaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapat wahyu yang melengkapi ayat tersebut, sehingga menjadi, "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya." Quran Surat An-Nisa ayat 95.
Ayat tersebut menjadi hujah bagi orang semisal Abdullah bin Ummi Maktum untuk tidak ikut berjihad karena uzur yang mereka miliki. Namun, jiwa yang besar tidak rela kecuali untuk meraih pahala yang besar. Meskipun sudah mendapat uzur dari Allah, tetapi Abdullah bin Ummi Maktum tidak tinggal diam. Justru sejak saat itu beliau bertekad untuk mengikuti pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Beliau berkata, "Tempatkanlah saya di antara dua barisan pasukan, berikan bendera kepada saya, maka saya akan membawanya untuk kalian dan akan menjaganya. Saya adalah lelaki buta yang tidak akan bisa lari dari medan tempur." Sungguh satu keberanian yang luar biasa. Tetapi memang begitulah para lelaki tempaan Rasulullah SAW yang hatinya terpaut dengan akhirat, sehingga tidak ada yang ditakutinya di dunia ini selain Allah dan siksanya. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abdullah bin Ummi Maktum tetap tegar dalam perjuangan Islam bersama kaum muslimin lainnya. Bahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mengikuti ekspedisi jihad yang cukup menantang. Pergi ke tanah Persia dengan satu tekad, taklukkan negeri adidaya penyembah api tersebut. Di bawah kepemimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, kaum muslimin pergi ke Qadisiyah untuk memberangus kekuatan Durjana. Dan peperangan besar pun berkecambuk. Pertempuran antara pemegang panji tauhid dengan kaum musyrikin. Dan di tengah-tengah medan pertempuran, bendera kaum muslimin berkibar dengan teguh dipegang seorang lelaki yang tidak mungkin lari dari medan perang. Ya, tidak lain ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah 3 hari pertempuran berjalan, akhirnya kemenangan diraih pasukan penegak tauhid. Salah satu negeri superpower dunia pada masa itu takluk kepada kaum muslimin setelah melalui perjuangan dan pertempuran dahsyat, serta melalui syahidnya ratusan mujahidin. Salah satunya adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang didapati tubuhnya bersimpah darah dengan tetap memeluk bendera kaum muslimin. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, selamat atas prestasimu meraih puncak ketinggian Islam, berjihad dan mati syahid. Padahal seandainya engkau tidak ikut berjihad dan diam di rumah, tidak ada yang mencelamu. Namun bersihnya mata hatimu tak rela kecuali mendapat puncak ketinggian Islam. Semoga kami dapat meniti jejak kebaikanmu. Wallahu a'lam bishawab.